tempat duduk. Siap. Dan ucap salam. Baiklah Anda, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Baiklah Anda, untuk materi hari ini kita akan mempelajari perilaku menghindari sukarela. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita ulang kembali pembelajaran kita pada minggu kemarin. Apakah di antara Anda ada yang tahu apa judul pembelajaran kita pada minggu kemarin? Bagi kau silakan tetangga Dina. Sumpah menurut bahasa yaitu Sumpah. Oke. sumpah menurut Apa itu sumpah? sumpah menurut bahasa yaitu diperdengarkan, sedangkan menurut istilah sumpah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar ia mendapat pujian dan sifat. Bagus. Masih ada yang lain? Ya. Jadi Nanda, sumpah adalah menurut bahasa artinya diperdengarkan, sedangkan menurut istilah sumpah adalah pekerjaan yang di serah. Baik, terima kasih Dina. Menurut bahasa, sumpah artinya diperdengarkan, sedangkan menurut istilah sumpah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar mendapat pujian ataupun simpatika dari orang lain. Baiklah Nanda, untuk pelajaran hari ini kita masuk tentang perilaku menghindari sifat ria. Iya. Menghindari sifat ria. Iya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, namun sebelum Ibu menyebutkan tujuannya, ada dari Anda yang tahu apa itu ria? Apa itu ria? Pamer. Pamer. Pamer, menyombongkan ibadah, apa lain?
buang-buang ingin mendapat pujian dari apa yang dilakukan. Ingin mendapatkan pujian dari apa yang dilakukan. Baiklah Anda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian dan dalil serta contoh perilaku ria. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku ria. Ketiga, peserta didik dapat membuat dan menyajikan proyek tentang perilaku ria. Dan dalam keluarkan bukunya. Baiklah Anda, yang pertama kita bahas tentang pengertian ria. Menurut bahasa, ria berarti pamer. Sedangkan menurut istilah, ria adalah memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian ataupun sanjungan. Saya pahami? Menurut bahasa ria berarti pamer, sedangkan menurut istilah memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Karena artinya adalah ketika sebuah kebaikan yang dia lakukan atau sesuatu yang dia punya, dia pamerkan, lalu temannya berkata, wow bagus ya, wow cantik ya. Besar artinya adalah sebesar langit dan bumi ya. Kenapa? Kenapa Allah marah? Karena tidak ada satupun yang boleh disanjungkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya langit dan bumi. Yang kedua, kita bahas tentang dalil yang berkenaan dengan perilaku ria. Silakan Anda dan Anda bacakan Ibu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Silakan Aulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Subhanallah. Baik Anda. Jadi dari tadi menerangkan bahwasanya janganlah kamu berperilaku ria, karena perilaku ria itu sama dengan ada sebuah batu licin, lalu kita beri dengan debu. Nah, debunya adalah kebaikan kita lakukan. Karena telah kita lakukan dengan berharap bernilai pujian dari orang lain, maka kata Allah sama dengan batu licin yang dikasih debu lalu ditiup angin sehingga batu licin kembali. Yang kedua, kita bahas tentang cara menghindari perilaku ria. 1. Luruskan niat. Apapun yang kita
dibagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok kinestetik, 2 kelompok audio, 3 kelompok visual. Bagi nama yang tersebutkan, silakan Anda mengosongkan tempat duduknya. Oke? Bagi nama yang disebutkan, silakan mengosongkan tempat duduknya. Satu aja. Silakan berdiri pojok ya, dari depan. 2 pegang. 3 ekor. Silakan membuat apa yang Anda buat. Yang penting temanya berhubungan dengan perilaku ria. Sementara Ananda kelompok kinestetik. Ananda silakan berkolaborasi bersama membuat apa proyek Anda buat dari perilaku ria. Ananda kelompok audio. Silakan kembali apa yang Anda lakukan. Dan begitu juga dengan kelompok audio, visual dan kinestetik lainnya. Ya, diberikan waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang silakan Anda berkolaborasi. Anda berbicara, lalu nanti kita akan lanjutkan ke depan. Baiklah Anda, 20 menit sudah berlalu, jadi waktunya sekarang mempresentasikan hasil diskusi Anda yaitu berupa kinestetik, visual dan audio. Silakan tim audio presentasikan apa yang tadi Anda diskusikan bersama. Silakan demonstrasikan ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain kalau boleh nyimak dan nanti boleh bertanya, boleh mendengarkan. Selamat pagi teman-teman. Nama kami dari kelompok audio akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berdasarkan dari ibu kita, yaitu tentang membahas kembali apa itu sikap ria yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Michelle Feby sebagai moderator dan teman saya di sebelah sini, saya Regina Febriani akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan ibu kita. Menjawab pertanyaan. Dan di sebelah kanan saya Nadia Zahra sebagai menjawab pertanyaan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ria. Teman-teman udah tahu pasti ya apa itu ria. Ria bisa dibilang atau disebut dengan 5 kata, yaitu pamer, atau dalam bahasa istilahnya menjelaskan atau menceritakan amal ibadah yang telah kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuannya untuk dipuji nih, seperti disanjung oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Regina. Yang kedua adalah cara menghindari ria. Yang pertama adalah dengan meluruskan niat. Yang kedua, meminta berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu mengingat kematian. Yang keempat, mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah manfaat dari menghindari ria. Dengan kita menghindari
kita tidak menginginkan pujian tersebut, bahkan orang yang memberikan kita tersebut termasuk menjadi Terima kasih kepada atas pertanyaannya ini dan kami untuk memikirkan atau mencari jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Aulia Rahman yang akan dijawab oleh Desa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan awal. Apakah jika ada seseorang ingin memenuhi kebaikan orang lain, ikutan masuknya? Jawabnya tidak. Tergantung pada diri orang yang bersedekah. Tentunya bisa menjadi bersedekah tanpa dia lihatkan kepada orang lain atau memperhatikan atau membanggakan dirinya, dan dia pun diam-diam memberi sedekah tersebut. Maka orang yang memberi tersebut hanya memberi kayak kebahagiaan, memberi kayak simpati saja. Bukan niat dari si orang bersedekah itu untuk dipuji. Itu memang dari hati si yang memberi izin tersebut. Paham dengan jawaban saya? Apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, izinkan kami untuk menutup penjelasan atau presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah dan maaf, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, mohon disimpan saja karena kami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda, setelah penampilan dari diskusi dari kelompok inisiatif audiovisual, maka ini sudah materi kita tentang kuliah kuliah. Silakan Anda siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang kuliah kuliah. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Aulia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmat akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ria yang dapat kita simpulkan, ria adalah perilaku tercela yang harus kita hindari supaya kita dapat lebih dekat mengenal Allah dan lebih dekat dengan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya bisa ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.